Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang suatu apapun juga. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang cinta. Manajemen cinta. Apa itu cinta? Bagaimana itu cinta? Kemana arah cinta? Serta urgensi cinta yang ada di dalam diri kita. Oke, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, cinta adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kita semuanya. Hewan, binatang, tumbuhan, makhluk yang lain tidak memiliki rasa cinta. Malaikat sekalipun. Maka bersyukurlah kita sebagai manusia diberi anugerah terindah yang namanya cinta. Maka saudara sekalian, khususnya para kaum milenial ini, agar kita bisa bahagia, maka kita harus bisa menjalani cinta dengan benar, dengan baik, dengan penuh penghayatan, sehingga cinta itu akan berdampak bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memahami bagaimana kita harus menyalurkan hasrat cinta, maka cinta itu nanti bisa menjadi sumber petaka bagi kita, menjadi sumber bencana, sumber derita, dan kita akan dicampakkan ke jurang keniscayaan. Oke, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa cinta itu? Cinta adalah kecenderungan yang ada di dalam diri kita untuk menyukai, untuk memiliki, untuk dekat, untuk senantiasa kita cenderung kepadanya. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya cinta ini. Yang pertama, bahwa cinta itu adalah anugerah Allah. Ia bagikan wahyu yang suci, yang bersih, yang tidak layak terkoyak oleh nafsu dan angkara. Sekali lagi, cinta itu bagikan wahyu yang suci, yang bersih, yang tidak layak terkoyak oleh nafsu dan angkara. Maka tugas kita, saudara sekalian, yang kedua ini, kita harus menjaga cinta dengan sebaik-baiknya. Karena tadi saya sampaikan bahwa cinta itu adalah merupakan bagaikan wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia. Maka kita harus menjaga kemurnian, kesucian. Jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai terkotori, jangan sampai tercemari oleh hal-hal yang bisa merusak nafsu, yang bisa merusak cinta itu sendiri. Contohnya nafsu, dorongan, keinginan, kekuatan yang keras untuk berbuat sesuatu, inilah nafsu. Padahal dalam Al-Quran nafsu itu disebut inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, nafsu ini bisa mendorong ke arah yang tidak baik ketika nafsu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nafsu yang dirahmati oleh Allah, dia nanti akan mendukung cinta,
yang bisa mengarah kepada bahagia, sejahtera, lahir batin, dunia akhirat. Oke, sampai di sini sudah paham ya mulai. Maka saudara-saudara sekalian, yang ketiga, ini kita harus mendistribusikan cinta sesuai dengan proporsinya. Jangan kebolak-balik. Cinta yang utama nomor satu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada yang maha kuasa, yang telah menciptakan cinta, yang telah menciptakan kita semua. Maka kita harus menomorsatukan Allah, menomorsatukan Tuhan di atas segala macam cinta dan di atas segala macam cinta. Oke, ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Yang kedua, kita dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, manusia paling hebat, manusia paling luar biasa. Di muka bumi ini tidak ada yang layak dicintai setelah Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, ini dua hal yang harus kita cintai, yang paling utama agar cinta kita itu selamat. Lalu yang ketiga adalah kita mencintai, berjuang, berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ayo, kita sudah berjuang atau belum? Kita suka berjuang atau tidak? Kita sudah menjadi dai-dai, kita sudah menjadi penyeru-penyeru kebaikan ataukah belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita kuatkan tekad untuk bersama-sama berjuang, berjihad, berdakwah di jalan Allah. Untuk apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Inilah yang harus kita jadikan sebagai cinta yang utama dalam hidup dan kehidupan ini. Baru kemudian kita mencintai yang lain. Boleh cinta kepada teman, cinta kepada anak, cinta kepada bapak, cinta kepada ibu, cinta kepada harta, dan cinta kepada apa saja diperbolehkan sepanjang tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan cinta kita untuk bisa membahagiakan diri kita, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bisa membahagiakan manusia pada umumnya. Inilah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan cinta. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu agar kamu berpasang-pasangan dan menjadi tentram, menjadi damai dengan penuh cinta dan kasih sayang. Litaskunu ilaiha, supaya kita ini tentram, damai, dan menjadikan kita
rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah cinta kita yang lurus, cinta kita yang benar. Maka seorang ulama Abdullah Nasih Ulwan menyampaikan mengenai kriteria cinta. Yang pertama adalah cinta al-mahabbatul ula, cinta yang utama, yaitu cintanya para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, mereka para waliullah yang hanya mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka korbankan tenaga, mereka korbankan pikiran, mereka korbankan segala-galanya. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita bisa apa enggak ini, Saudara? Berat sekali rasanya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini cinta yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, al-mahabbatul wusta, cinta yang sedang-sedang saja, yaitu yang bagaimana mencintai segala sesuatu, mencintai apa saja yang tidak melebihi cintanya kepada Allah dan cintanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, cinta yang kedua ini kita masuk golongan ini. Kita mencintai anak, mencintai istri, bagi yang sudah punya suami atau istri, mencintai harta benda, mencintai orang lain, mencintai teman-teman kita yang ada di sekitar kita, mencintai terhadap harta yang kita miliki. Tapi itu jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Cinta yang kedua inilah yang banyak dimiliki oleh kita semuanya, manusia-manusia pada umumnya. Termasuk mencintai, mungkin sobat milenial semuanya mencintai temannya. Yang cewek mencintai, suka kepada laki-laki, itu wajar, sunnatullah. Iya. Karena ini adalah merupakan salah satu perhiasan dunia. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, yang nanti akan berujung kepada yang namanya pernikahan, atau menurut bahasa Indonesia adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang Pernikahan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, cinta kepada apa saja boleh. Cinta kepada harta yang kita miliki boleh, cinta kepada kendaraan yang kita miliki boleh, tapi cintanya jangan sampai melebihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta kita harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saudara sekalian, ini yang ketiga, yang berikutnya. Ini yang tidak boleh. Al-mahabbatul adna, cinta yang rendah, cinta yang paling bawah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena al-mahabbatul adna, yaitu mencintai segala sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, mencintai segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang perlu perhatian, menjadi introspeksi bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Ketika masa-masa muda, bolehlah kita memiliki rasa suka kepada lawan jenis, tapi itu jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah. Belum ada apa-apa ikatan pernikahan, kalau itu sampai kemudian menimbulkan cinta yang berlebihan, itu bisa menjadikan derita bagi dirinya.
Cinta yang sebenarnya, cinta yang utuh nanti akan ketemu ketika sudah menikah. Kalau sebelum menikah maka tidak akan bisa menemukan cinta yang sejati, cinta yang murni, cinta yang tulus. Karena masih tergores oleh nafsu dan angkara. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha untuk terhindar dari al-mahabbatul adna, cinta yang rendah, cinta yang tidak baik, mencintai segala sesuatu kontra atau bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Oke, saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya ingin saya sampaikan, ingin saya tegaskan, bahwa dengan cinta ini kita akan memperoleh bahagia, dan dengan cinta ini kita akan memperoleh keriduannya, dengan cinta ini akan memperoleh surganya. Maka mari kita jadikan cinta sebagai faktor utama pendukung kebahagiaan. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah menikah, cintailah pasangan Anda dengan sepenuh hati. Bagi Anda yang belum menikah, maka cintailah sesuai dengan proporsinya. Jangan berlebih. Jangan sampai kita mencintai calonnya, pacarnya, sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang celaka, ini yang terjadi. Dan ini menjadi tugas bagi kita untuk memberikan pemahaman bahwa cinta itu anugerah Allah yang harus dijaga kesuciannya, kelestariannya. Dan kita jangan sampai menderita karena kita salah mengartikan cinta, salah dalam mendistribusikan cinta, salah dalam menyalurkan cinta, sehingga salah pula akibatnya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta yang ada di dalam diri kita adalah bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat kelak. Karena ini sudah menjadi sunnatullah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al-ayat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, dari jenis emas, perak, perempuan dan lain-lain, dan tunggangan. Maka ini menjadi faktor bagi kita untuk menjadikan bahagia. Jangan sampai cinta yang kita miliki dirusak, terkoyak oleh nafsu angkara, terkoyak oleh nafsu setan, terkoyak oleh nafsu-nafsu yang lain. Tapi mari kita jadikan cinta kita untuk mendukung kebahagiaan, untuk melestarikan kebahagiaan, untuk mencari kebahagiaan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk mendekat kepada Yang Maha Cinta di sana. Maka kita semuanya insya Allah bisa meraih cinta dengan sebaik-baiknya. Insya Allah saudara-saudara sekalian, demikian, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita, bagi saya khususnya, ya, bagi saya dan juga bagi saudara-saudara sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.